Ketika Anda merasa Al-Quran itu menyimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam, ingin gitu memahaminya, tapi tanpa rasa kewalahan. Nah, ini adalah perjalanan transformasi Anda, ayat demi ayat, menuju pemahaman yang jernih dan, insya Allah, praktis. Jangan lewatkan pembahasan ini ya, coba deh cek deskripsi untuk panduan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Saya Adi. Dan saya Dwi, senang sekali ya bisa nemenin Anda lagi. Iya, jangan lupa ikuti podcast kami dan subscribe juga channel YouTube 8 Bit Ilmu Bermanfaat ya. Betul. Di sini kita akan melakukan perjalanan lengkap, surah demi surah. Kita akan kupas tuntas Al-Quran. Dan kita usahakan pakai bahasa yang mudah dipahami ya, dengan refleksi mendalam dan aplikasi praktis juga untuk hidup kita sehari-hari. Silahkan cek deskripsi episode ini, di situ ada gambaran konten dan sorotan utamanya. Oke, dengan rahmat Allah, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Bismillah. Hari ini kita akan menyelami surah ke-15, Al-Hijr. Ini surah Makkiyah. Makkiyah ya, berarti turun sebelum hijrah. Iya, di akhir periode Mekah. Tema utamanya itu bukti penciptaan Allah, terus petunjuk lewat wahyu, ya Al-Quran ini. Nama Al-Hijr sendiri merujuk ke wilayah bersejarah yang disebut di ayat 80. Nah, tadi disinggung soal Al-Quran sebagai petunjuk. Ada poin krusial banget nih di ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini kan sebuah penegasan yang luar biasa ya. Tentu saja, luar biasa. Ini janji langsung dari Allah tentang penjagaan Al-Quran. Nggak akan bisa diubah, nggak akan bisa dipalsukan, dan secara sejarah, secara teks, janji ini terbukti kan? Iya. Ini memberi kita keyakinan penuh pada sumber petunjuk ini. Jadi bukan sekedar klaim, tapi ini jadi fondasi otentisitas wahyu yang kita pegang. Tapi menariknya, surah ini juga langsung menggambarkan realitas penolakan ya terhadap wahyu itu. Gimana respons kaum kafir Mekah waktu itu? Iya, sumber Anda mencatat respons mereka itu penuh penolakan. Macam-macam. Mulai dari ngejek langsung, bilang Nabi itu nggak waras, itu kan? Di ayat 6. Sampai nantang ya? Iya, nantang minta yang aneh-aneh, minta malaikat didatangkanlah di ayat 7. Bahkan ada gambaran menarik di ayat 14-15. Kalaupun pintu langit dibukakan buat mereka, mereka tetap akan bilang, ini sihir, gitu. Wah, itu udah kayak hatinya tertutup rapat ya dari kebenaran. Betul, menunjukkan betapa penolakan itu bisa menutup mata hati. Nah, penolakan karena sombong ini jadi tema yang berulang kayaknya. Oh iya, gimana kaitannya sama kisah penciptaan Adam dan penolakan iblis? Nah, itu relevan banget. Jadi, waktu Allah perintahkan malaikat, termasuk iblis di dalamnya, yang asalnya dari jin ya, dari api, untuk sujud hormat ke Adam yang dari tanah liat. Iblis nggak mau ya? Iblis menolak. Kenapa? Yaitu tadi, sombong. Merasa lebih hebat karena asal penciptaannya. Api lawan tanah gitu. Ayat 31-33. Ini akar masalahnya. Angkuh, sombong, itu yang membutakan. Dan konsekuensinya iblis bersumpah kan ya mau menyesatkan manusia, kecuali... Nah, kecuali hamba-hamba Allah yang tulus, yang ikhlas. Ayat 30-90. Ini penting. Dan ini nyambung nih kisah iblis ini dengan kisah umat-umat terdahulu yang juga menolak kebenaran karena kesombongan. Oh gitu. Gimana contohnya di surah ini? Surah ini nyeritain lagi kisah kaum Nabi Lut yang dibinasakan karena perbuatan kejinya. Terus penduduk Aikah itu kaum Madian. Dan terutama kaum Thamud di Al-Hijr. Kaum Samud yang namanya jadi nama surah ini ya? Betul. Mereka itu digambarkan bisa mahat gunung jadi rumah yang megah, merasa aman banget, ayat 82. Tapi ya itu, sombong menolak Nabi Soleh. Akhirnya, semua sia-sia. Mereka dihancurkan sama suara menggelegar, ayat 83-44. Ngeri ya? Ini jadi tanda-tanda, kata Al-Quran bagi Al-Mutawassimin, ayat 75. Orang-orang yang mau memperhatikan, mau mikir, ngambil pelajaran dari sejarah. Kesombongan itu jadi benang merah kehancuran mereka, sama kayak iblis. Jadi polanya jelas ya, terima wahyu, selamat. Tolak karena sombong, ya hancur. Terus gimana surah ini menyeimbangkan antara ancaman azab ini dengan janji rahmat Allah? Kan Allah Maha Pengasih juga. Nah, setelah cerita kehancuran, cerita ancaman iblis, surah ini langsung kasih kontras yang indah banget.
Buat orang bertakwa, muttaqin, dijanjikan surga, penuh damai, persaudaraan, nggak ada dengki, bahagia selamanya. Ayat 45-48. Masya Allah. Tapi ditegaskan juga, ampunan Allah itu luas banget, tapi azabnya buat pendosa juga pedih banget, ayat 49-50. Ini nunjukin keseimbangan sempurna. Ada rahmat, ada keadilan. Pilihannya ya di kita manusia. Oke, jadi di tengah semua ini, antara janji penjagaan Al-Quran, contoh penolakan dan kehancuran umat dulu, terus janji surga juga, apa pesan penutup yang ditekankan surah Al-Hijr ini buat kita? Bagian akhir surah, ayat 85-99, itu ngingetin lagi. Alam semesta ini diciptakan nggak main-main, ada kebenaran di baliknya. Kita diperintahkan untuk memaafkan dengan lapang dada. Jangan silau sama kesenangan dunia orang kafir. Fokus ke nikmat yang lebih besar ya? Betul, fokus ke nikmat agung Al-Quran ini. Di situ ada isyarat tentang Al-Fatihah, ya, 7 ayat berulang dan Al-Quran yang agung. Dan perintah kuncinya jelas banget. Terus ibadah sama Allah sampai akhir hayat, ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ajal. Panggilan untuk teguh dan ikhlas. Jadi surat Al-Hijr ini benar-benar meneguhkan hati kita ya, tentang keaslian Al-Quran, ngingetin bahaya sombong lewat contoh iblis dan umat dulu, sambil terus ajak kita mikirin kebesaran Allah di alam dan sejarah. Dan intinya, ibadah yang tulus sampai akhir. Benar sekali. Kombinasi antara peneguhan iman, peringatan keras, sama panggilan untuk refleksi dan konsisten ibadah. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa ke konteks kita sekarang. Iblis kan janji tuh mau menghiasi keburukan biar kelihatan menarik buat manusia. Mengingat sumber Anda tadi menyoroti janji iblis ini dan pengecualian untuk hamba yang tulus, gimana ya cara kita bisa secara sadar gitu menjaga ketulusan hati di tengah godaan modern yang serba cantik ini, supaya kita nggak gampang terpukau sama hiasan dunia yang menyesatkan itu? Pertanyaan refleksi yang bagus banget itu. Terima kasih banyak sudah menyimak 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Iya, jangan lupa ikuti kami terus ya untuk pembahasan surah-surah berikutnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.